One, two, three. Halo semuanya, kenalin aku Arvita Malira dari kelas 44 3C06 dengan jurusan komunikasi dan prodi Public Relation di kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 44190813. Kali ini aku bakal bahas tentang pidato Barack Obama di Universitas Indonesia. Pidato Barack Obama ini dihadiri oleh kurang lebih 6.000 orang di Balai Irung Universitas Indonesia pada tanggal 10 November. Dan ini adalah pidato Barack Obama pertama kali di Indonesia semenjak dia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Di pidato ini, inti utama dari pidato ini adalah mengajak toleransi antar umat beragama, karena pada saat itu sedang terjadi konflik umat beragama di Amerika Serikat, yaitu tindakan terorisme oleh sebuah kelompok radikal Islam. Dan pada pidato kali ini, Presiden Barack Obama bergurau tentang kunjungannya ke Indonesia dalam rangka pulang kampung, karena pada saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, beliau tidak mempunyai cukup waktu untuk pulang kampung ke Indonesia. Nah, di sini aku membahas etos, atas, logos, dan tentunya teknik berbicara Barack Obama pada saat berpidato. Yang pertama, etos. Etos adalah karakter kredibilitas dari seseorang pembicara. Etos ini harus ditekankan karena sebelum kamu menerima audiens juga harus menerima kamu. Nah, dan karakter Barack Obama-nya dalam pidato kali ini terlihat dari cara berpakaiannya rapi, yang terkesan berwibawa, dan dia yang murah senyum yang terkesan dengan ramah, dan ini meninggalkan sebuah kesan yang baik pada audiens. Yang kedua adalah logos. Logos adalah bukti logis yang disampaikan oleh pembicara. Dan dalam logos ini kita membicarakan sebuah fakta. Bagaimana? Nah, dalam logos ini Presiden Barack Obama menyampaikan sebuah toleransi beragama yang dialami di Indonesia, karena dalam Indonesia ini kan kita punya berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, dalam pidatonya kali ini Barack Obama menyampaikan pengalamannya di Indonesia bahwa toleransi beragama itu harus ditekankan, dan contohnya adalah informasi yang penting, yaitu bagaimana sebuah negara menjalankan toleransi beragamanya. Dan Presiden Barack Obama menekankan bahwa negara Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia, yaitu dalam rangka toleransi beragamanya, karena pada saat itu negara Amerika Serikat sedang ada konflik umat beragama, dan para warga Amerika Serikat ini takut untuk pergi ke negara Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar. Dan Presiden Barack Obama menekankan bahwa toleransi beragama Indonesia itu sangat kuat, dan menekankan juga dalam ini informasi-informasi yang sekiranya perlu dan penting. Nah, terakhir ada patos. Patos adalah hubungan emosional antara presenter dengan si audiens, dan audiens ini akan jauh lebih termotivasi jika presenter atau pembicara yang ada di hadapannya itu terkena ikatan batin. Dia mengerti apa yang dirasakan oleh si audiens. Jadi dia pada saat naik ke atas panggung, Presiden Barack Obama menyampaikan kata-kata berbahasa Indonesia. Dia juga menceritakan pengalamannya sewaktu kecil yang berada di Indonesia. Dan apalagi kan kita juga tahu dalam sebuah film biografi juga, dan di biografi yang lain, nggak hanya film, Presiden Barack Obama itu ada ayat dirinya adalah orang Indonesia. Jadi secara nggak langsung Presiden Barack Obama tuh dalam pidatonya membuat ikatan patos atau ikatan emosional terhadap audiens, sehingga audiens merasa mempunyai suatu keterikatan dalam pembicaraan yang Presiden Barack Obama lakukan. Kayak misalnya dia bilang pada saat kecil dia main layangan, main bola, terus dia jajan bakso, dan kita tuh merasa ada ikatan batin yang membuat kita tuh lebih tertarik pada pembicaraan Presiden Barack Obama.
lanjut ke teknik pembicaraan dalam pidato. Selain dari ethos, pathos, dan logos yang tadi, dalam sebuah pidato teknik berbicara juga sangat penting karena ini tidak membuat sebuah pidato menjadi monoton. Sebuah audiens tetap fokus terhadap pidato dan menikmati serta menangkap apa yang akan kita sampaikan dalam pidato tersebut. Teknik pertama ada transidensi. Nah, di teknik transidensi ini adalah menggunakan bahasa yang konkret dan nyata untuk memikat audiensnya. Nah, dalam pidato Barack Obama ini, untuk memikat para audiens, Barack Obama menjelaskan kata pulang kampung dan untuk memikat audiensnya lagi dia menjelaskan kata makan bakso, dan untuk membuat semua audiens terfokus padanya. Yang kedua adalah pengulangan, yaitu pengulangan dalam kata atau frase kalimat yang membuat kita tahu apa yang ditekankan dalam sebuah pidato tersebut. Nah, yang ditekankan dalam pidato tersebut ini nih yang paling diulang-ulang adalah toleransi dan demokrasi. Bagaimana sebuah toleransi itu membuat sebuah demokrasi dalam sebuah negara menjadi baik. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga toleransinya, katanya Barack Obama. Yang ketiga ada gestur dan suara. Kita tahu kalau misalnya dalam sebuah percakapan, gestur dan suara memiliki bagian yang sangat besar dalam sebuah pembicaraan atau komunikasi daripada kata-kata yang terkandung dalam kalimatnya. Itu sebabnya Presiden Barack Obama ini dijuluki sebuah narator yang baik, pidato dan public speaker yang baik, karena gestur dan suaranya dia dalam memimpin sebuah pidato atau memimpin sebuah pembicaraan. Itu tidak monoton, terus menarik. Terus pada saat dia menyemangati mahasiswa, suara itu cenderung keras, cenderung ditekankan, tapi itu nggak semuanya ditekankan, jadi ada jedanya gitu. Jadi kita tuh ada fokusnya, terus kita juga bisa sedikit realize ada dinamik dalam sebuah pembicaraannya itu, dan pembicaraan itu membuat sebuah pidatonya nggak kaku. Dan dalam kunjungannya Presiden Barack Obama itu bukan hanya dalam media dalam negeri aja nih yang meliputnya, media dari luar negeri juga meliputnya, kayak misalnya The New York Times, terus The Diplomat. Itu The Diplomat itu yang membahas politik biasanya. Terus ada The Cairo Review of Global Affairs, dari namanya aja kita tahu ya nih beritanya kayaknya kemana. Nah, aku bakal ngasih linknya di bawah kalau kalian mau lihat beritanya, tapi mungkin beritanya ada dalam bahasa Inggris. Itu aja dari aku, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan.